Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Sanusi Abigeneva dari Universitas Negeri Yogyakarta. Ya, bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kalian tetap sehat ya, dan selalu semangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari gambar teknik untuk kelas 10 DPIB semester 1 SMK Muhammadiyah 3. Kompetensi dasar yang harus kita capai yaitu 1. Memahami jenis-jenis dan fungsi peralatan. Yang kedua, menerapkan prosedur penggunaan peralatan menggambar teknik. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai. 1. Siswa dapat menyebutkan jenis dan kegunaan kertas gambar untuk menggambar teknik. Kedua, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis pensil. 3. Siswa dapat menyebutkan jenis-jenis penggaris dan jangka. 4. Siswa dapat menyebutkan peralatan gambar teknik. Yang kelima, siswa dapat menggunakan peralatan gambar sesuai dengan fungsinya. Apakah kalian sudah tahu apa itu gambar teknik? Gambar teknik merupakan alat atau media yang digunakan untuk menyampaikan maksud dari seorang teknisi. Jadi, gambar teknik itu sebagai alat untuk mengetahui sebuah desain ataupun detail-detail dari gambar teknik tersebut. Dan berfungsi sebagai bahasa tertulis sebagai bentuk informasi yang dituangkan dalam bentuk gambar sehingga terjalin komunikasi yang baik. Sebenarnya peralatan dari gambar teknik itu sendiri itu sangat banyak. Tapi ada peralatan yang sering digunakan secara umum, yaitu 1. Kertas gambar. Kertas gambar digunakan sebagai media gambar. Ada berbagai macam kertas yang digunakan sebagai media gambar. Misalnya kertas gambar putih atau yang kita biasa sebut itu manila atau pada larang. Kertas sketsa dan kertas milimeter. Digunakan untuk gambar tata letak yang digambar dengan pensil. Yang kedua yaitu kalkir, kertas kalkir. Digunakan untuk gambar asli yang kemudian dapat dibuat cetak biru. Jadi kertas kalkir sendiri itu berwarna buram dan itu bisa seperti transparan, jadi kayak bisa dijiplak gitu. Yang ketiga, film gambar. Digunakan untuk mendokumentasikan gambar yang teliti dan keawetannya sangat diperlukan, serta tidak boleh manual memuai dan menyusut. Berdasarkan formatnya sendiri, kertas gambar itu banyak jenisnya ya, seperti yang tertera pada tabel ini, yaitu ada A1, A0 sampai A10, dan yang sering kita gunakan yaitu A4 atau yang bisa kita buat untuk makalah. Yang kedua yaitu pensil gambar. Pensil sendiri digunakan untuk menarik garis dengan ketebalan merata, seperti gambar yang tertera pada di PowerPoint. Pensil yang digunakan untuk menggambar ada 3 macam, yaitu pensil biasa, pensil yang dapat diisi kembali, dan pensil mekanik. Menurut kekerasannya, pensil-pensil ini dibagi ke dalam 3 golongan tingkat kekerasan yang masing-masing dibagi lagi dalam tingkat kekerasannya. Golongan tersebut adalah golongan keras dengan simbol H, sedang dengan simbol F, dan lunak dengan simbol B.
golongan keras dari 9H sampai 4H, golongan sedang dari 3H sampai B, dan golongan lunak dari 2B sampai 7B. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel. Untuk menarik garis yang panjang dengan tebal yang sama atau konstan, sebaiknya pensil dibuat pipih atau baji dan jangan dibuat runcing seperti gambar di bawah ini. Agar hasil dari garis yang dibuat dengan pensil tersebut baik dan kerapiannya bagus, maka pensil terhadap mistar harus mempunyai sudut 60 derajat, sedang kecondongan dari arah geraknya bersudut antara 80 sampai 90 derajat. Seperti pada gambar di bawah ini. Saat ini sudah banyak sekali dipakai pensil yang diisi kembali atau pensil mekanik. Isi dari pensil ini mempunyai tingkat kekerasan yang bermacam-macam. Demikian juga dengan tebal garisnya, sehingga tidak perlu lagi penajaman. Ukuran-ukuran yang ada ialah 0,3, 0,5, 0,7, dan 0,9 mm. Kekerasannya dapat dipilih dari HB atau F, H, 2H, dan 3H. Seperti gambar. Ini contoh gambar pensil dari pensil mekanik. Ada yang tahu ini apa? Ini adalah rapido. Nah, ini adalah bagian-bagian dan nama-namanya. Rapido adalah pena yang mempunyai mata pena dengan berbagai macam ukuran. Yang keempat itu jangka. Jangka digunakan untuk membuat lingkaran, membagi garis atau sudut, dan sebagainya. Konstruksi pada jangka pada dasarnya terdiri dari beberapa bagian yang disambungkan. Ini contoh dari salah satu jenis jangka. Ada yang tahu ini apa? Ini adalah penggaris mistar dan penggaris segitiga. Penggaris atau mistar. Mistar pada gambar teknik biasanya menggunakan mistar lurus dan mistar segitiga. Pada penggunaannya, mistar digunakan untuk membuat garis lurus, membuat sudut istimewa, dan membuat garis sejajar, terutama jika kita tidak menggunakan mesin gambar. Adapun mistar skala, jika menggambar benda menjadi lebih besar atau lebih kecil dari benda sesungguhnya, maka ukurannya diskala. Agar setiap kali mengukur tidak perlu menghitung, mengalihkan atau membagi, maka cukup dengan menggunakan mistar skala. Ada mistar skala yang mempunyai penampang segitiga, dan tiap ujung segitiga ada 2 skala, sehingga totalnya keseluruhannya ada 6 skala pada satu tongkat skala. Berikut merupakan contoh gambar dari mistar skala. Itu ada 3 bagian ya. Setiap bagian ada 2 skala. Busur derajat. Busur derajat digunakan untuk mengukur dan membagi sudut. Busur derajat biasanya terbuat dari aluminium atau plastik. Busur derajat ini mempunyai garis-garis pembagi dari 0 sampai dengan 180 derajat. Ini contoh dari busur sendiri. Yang kiri terbuat dari besi atau aluminium, yang kanan itu terbuat dari plastik yang biasa kita pakai dengan
nama butterfly. Nah, ini untuk busur dengan 360 derajat nih. Nah, selanjutnya penghapus dan pelindung penghapus. Untuk menghapus garis yang salah dipergunakan penghapus dengan mutu yang baik. Ada penghapus yang dibuat dari karet dan ada yang dibuat dari plastik. Penghapus yang baik harus dapat menghilangkan garis atau gambar yang tidak diinginkan dengan tidak merusak gambar atau mengotori kertas gambar tersebut. Untuk tinta, dihapus menggunakan penghapus tinta. Pelindung penghapus dipakai bila kita ingin menghilangkan garis salah, di mana garis ini berdekatan dengan garis-garis lain yang diperlukan. Dengan alat ini, garis-garis yang perlu dapat terlindung dari penghapus. Nah, ini contoh dari pelindung penghapus. Jadi, penghapusnya tidak akan salah ya. Selanjutnya ada mal. Pada gambar teknik, mal digunakan untuk membantu membuat bentuk-bentuk tertentu, terutama bentuk sulit atau tidak dapat dibuat dengan menggunakan peralatan standar. Ada macam-macam mal yang digunakan untuk menggambar, di antaranya mal huruf, mal busur, mal lingkaran, mal elips, dan mal khusus atau tanda-tanda pengerjaan dan lain sebagainya. Nah, ini bentuk dari mal bentuk. Ada bentuk melingkar gitu, ada bundar, ada diamond. Nah, ini gambar mal elips. Ini contoh dari mal huruf dan angka. Dan ini gambar dari mal lingkaran. Nah, ini contoh dari salah satu papan atau meja gambar. Papan gambar ukurannya disesuaikan dengan ukuran kertas. Misalnya untuk kertas A0 mempunyai ukuran 1200 mm x 900 mm. Kertas A1 mempunyai ukuran 600 mm x 450 mm. Papan gambar harus mempunyai permukaan yang halus dan tepi yang lurus. Papan gambar yang dipasang pada sebuah standar yang dapat diatur ketinggiannya maupun kemiringannya disebut juga meja gambar. Nah, ini dikarenakan kita menggunakannya masih menggunakan meja untuk pelajaran seperti biasa, maka meja harap jangan dirusak. Oke. Nah, untuk yang terakhir itu ada mesin gambar. Mesin gambar adalah sebuah alat yang dapat menggantikan alat-alat gambar lainnya seperti busur derajat, penggaris segitiga, mister skala, dan lain sebagainya. Banyak sekali keuntungan yang dapat diperoleh dengan mesin gambar ini. Dan proses penggambarannya pun jadi lebih cepat. Berikut penggunaan alat teknik gambar yang Bapak ambil dari YouTube.
Terima kasih anak-anak sudah meluangkan waktu untuk melihat PPT ini, dan tetap semangat belajarnya. Jangan lupa selalu menggunakan masker kemanapun kalian pergi ya, dan jangan lupa cuci tangan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.